wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tarkini. Berarti kita masih dalam pembelajaran fisika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak GLB dan GLBB. Langsung saja kita simak video berikut ini. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah suatu gerak lurus yang mempunyai gerak konstan. Maka nilai percepatan yang dilambangkan A sama dengan 0. Rumus GLB pada intinya rumusnya hanya V sama dengan S per T. Namun ketika kita mencari S, maka rumusnya V dikali T. Begitupun ketika mencari T, maka rumusnya S per V. Di mana V adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon, S adalah jarak satuannya meter, dan T adalah waktu dengan satuannya sekon. Sedangkan untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak lurus yang kecepatannya berubah secara teratur. Rumus GLBB ada 3 rumus, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang kedua S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T dikuadratkan, T-nya saja ya yang dikuadratkan. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah sekian detik mobil itu berjalan. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Dan V0 adalah kecepatan awal benda tersebut bergerak. Satuannya sama, setiap kecepatan pasti satuannya meter per sekon. Sedangkan A adalah keterangan dari percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan T adalah selang waktu yang satuannya sekon. S adalah lambang dari jarak yang satuannya meter. Macam-macam GLB. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Ciri-cirinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian ada gerak dipercepat sebesar percepatan gravitasi. Nah, diilustrasikan bahwa contoh gerak jatuh bebas adalah sebuah apel yang jatuh dari pohon. Baik itu apel ataupun apapun yang kecepatan awalnya sama dengan 0, maka itu bisa disebut gerak jatuh bebas. Untuk rumus dari gerak jatuh bebas yaitu VT sama dengan G dikali T. VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Dan untuk H sama dengan setengah dikali G dikali T dikuadratkan. Dengan H adalah tinggi benda saat jatuh. Satuannya meter, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya bisa 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nomor 2, gerak vertikal ke bawah, di mana ciri-cirinya adalah kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kemudian gerak dipercepat sebesar percepatan gravitasi bumi tentunya ya. Biasanya nilai yang digunakan untuk G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Adapun untuk rumus dari gerak vertikal ke bawah, VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Kemudian ketika kita mencari H, rumusnya adalah
V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Dengan keterangannya sama ya, kalau Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal yang satuannya selalu meter per sekon, dan T adalah waktu, dan G adalah gaya gravitasi bumi. Kemudian dengan H adalah ketinggian dari benda tersebut. GLBB nomor 3 yaitu gerak vertikal ke atas dengan ciri-ciri kecepatan awal tidak sama dengan nol. Artinya ketika gerak vertikal ke atas yaitu sengaja dilemparkan sehingga kecepatan awalnya tidak sama dengan nol. Ciri gerak vertikal ke atas selanjutnya adalah gerak diperlambat sebesar percepatan gravitasi. Kemudian pada saat mencapai titik maksimum, kecepatan benda sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke rumus dari gerak vertikal ke atas, di mana Vt sama dengan V0 dikurangi G dikali T. Kemudian ada H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T pangkat 2. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Adapun untuk keterangannya masih sama ya, V dengan kecepatan satuannya meter per sekon, T dengan waktu satuannya sekon, H dengan ketinggian satuannya meter, dan G adalah gaya gravitasi bumi. Contoh soal, sebuah mobil bermassa 400 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 72 km per jam. Setelah menempuh jarak 100 meter, kecepatan mobil menjadi 108 km per jam. Pertanyaannya, waktu tempuh mobil tersebut adalah... Dari soal tersebut kita ketahui bahwa V0 sama dengan 72 km per jam, S-nya sama dengan 100, kecepatan akhirnya sama dengan 108 km per jam. Karena kecepatan awalnya dan kecepatan akhirnya berubah, maka soal tersebut merupakan jenis soal dari gerak lurus berubah beraturan. Seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan adalah satuannya meter per sekon, sedangkan di soal adalah kilometer per jam, maka kita konversikan ke dalam satuan meter per sekon. Sama dengan 1 kilometer berarti 1000 meter, maka 72 dikali 1000 dibagi 1 jam adalah 3600 detik. Jadi 3600. 72 dikali 1000 adalah 72.000 dibagi 3600 sama dengan 20. Satuannya meter per sekon. Jarak satuannya meter sudah benar. Kecepatan akhir 108 km per jam ini juga kita rubah ke dalam meter per sekon ya. Berarti 108 dikali 1000 dibagi 3600 sama dengan 108.000 dibagi 3600 adalah 30 meter per sekon. Ditanyakan berapa waktu T dilambangkan dengan T. Rumus untuk mencari waktu di GLBB adalah V jawab. Dalam menjawab soal fisika kita harus ada diketahui, ditanya, kemudian jawab. Menjawabnya kecepatan akhir atau Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang ditanyakan adalah T.
Tetapi, ini yang ditanyakan ya, tetapi berapakah nilai A? Kita belum mengetahui percepatan dari soal tersebut, maka kita cari nilai A terlebih dahulu. Caranya dengan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kita langsung substitusikan. Dari soal yang diketahui VT, kita cari VT, angka yang disubstitusikan dengan satuan meter per sekon adalah 30. Berarti VT-nya adalah 30. 30 dikuadratkan sama dengan V0. V0 dengan satuan meter per sekon adalah 20. V0-nya kita substitusikan 20. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah 2 dikali A. A adalah yang kita cari ya. Kita tulis lagi A. S-nya nilai S adalah 100. 30 dikuadratkan berarti 30 dikali 30 adalah 900. Sama dengan 20 dikuadratkan, 20 kali 20, 400 ditambah 2 dikali A dikali 100. 2 dikali 100 adalah 200 A. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Ini kan ada A-nya ya, berarti ini koefisien semua, berarti kita bisa pindah ruaskan. Di sini 200A sama dengan 900 dikurangi 400. 400 pindah ruas ke sebelah kiri, dari positif pindah menjadi negatif. Maka 200A sama dengan 900 dikurangi 400 menghasilkan 500. A sama dengan 500 dibagi 200. Hasilnya adalah A sama dengan 5/2, satuannya meter per sekon kuadrat. Karena kita sudah mengetahui nilai A sama dengan 5/2, maka kita substitusikan ke persamaan ini ya. Persamaan awal di mana VT rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya kita cari 30. V0-nya adalah 20. A-nya adalah 5/2 dikali T ya. Berarti 5/2T sama dengan 30 dikurangi 20. T sama dengan 30 dikurangi 20 adalah 10. T-nya sama dengan ini 10 dibagi 5/2 atau T sama dengan 10 dikali 2/5. Ketika kita merubah pembagian jadi perkalian, maka kita juga dirubah dari penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. T sama dengan 10 dikali 2, 20. Dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi nilai T-nya sama dengan 4 sekon.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini menambah ilmu pengetahuan untuk kalian. Silahkan dibuat rangkumannya, kemudian dilampirkan di Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.